Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindawati dengan NIM 857228671, Prodi 118 PGSD dari UPBJJ Serang, Pokjar, Tangerang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas 3 Bahasa, Sastra, dan Indonesia di SD. Di modul 7 kali ini, saya akan memaparkan tentang puisi anak-anak. Seperti apa sih puisi anak itu? Nah, di kegiatan belajar pertama, saya akan membahas tentang konsep puisi anak. Pengertian puisi anak menurut Sumardi dan kawan-kawan menyatakan bahwa puisi itu memiliki kriteria. Pertama, sesuai dengan lingkungan anak. Kedua, sesuai dengan kelompok usia anak. Ketiga, keragaman saja. Keempat, kesesuaian saja. Nah, saya akan membacakan contoh puisi anak yang berjudul Doa, karya Juli Irwan dalam Sumardi DKK. Tuhan, berikan aku mimpi malam ini tentang matematika yang diujikan esok pagi. Nah, puisi tersebut yaitu menceritakan tentang harapan seorang anak berharap bermimpi tentang ujian matematika esok pagi. Bentuk puisi anak ada 4. Yang pertama yaitu pantun. Pantun merupakan puisi lama yang ada di Indonesia. Pantun masih dikenal dan digunakan di lingkungan kehidupan anak. Pantun juga digunakan dalam beberapa permainan anak. Bentuknya yang sederhana sehingga dijadikan untuk menyampaikan ekspresi perasaan anak dikala senang, sedih, terharu, gembira. Dan hampir semua buku teks bahasa Indonesia memuat contoh puisi berbentuk pantun. Contoh puisi pantun. Pantun anak-anak bersuka cita, dibawa itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang, melihat ibu sudah datang, hati cemas jadi. Bentuk puisi kedua yaitu syair. Syair adalah puisi lama yang terikat oleh jumlah bait dan baris. Setiap baris terdiri 4 baris dalam bersajak A. Nah, ada contoh puisi syair. Bermain layang-layang, ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Tiap minggu petang topeng monyet datang, anak-anak senang dapat hiburan. Nah, yang ketiga itu gabungan dari pantun dan syair. Puisi anak yang merupakan perpaduan dari pantun dan syair. Contohnya, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Yang keempat yaitu bentuk puisi anak biasa atau disebut dengan puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak mengikuti pola tertentu seperti jumlah bait, baris, dan sampirannya. Contoh puisi bebas berjudul Hasil Tabunganku dari Sepatu Raksasa karya Widyawati. Lihat ibu, apa yang kubeli dari hasil tabunganku ini. Sepasang sepatu karet, kuat dan ringan. Itu akan membuatku jadi juara di lapangan. Sekotak spidol aneka warna, hijau, biru, kuning, dan merah muda untuk melukis segala benda. Gunung, laut, sungai, sawah, mega, semua. Seperti pelukis utama, ini lainnya lagi, sekotak gula-gula untuk ayah, ibu, dan saudara. Kita makan bersama-sama. Ai senangnya, hasil tabungan sendiri. Esok mulai lagi, rajin menabung tiap hari. Yang ketiga yaitu sikap, suasana atau nada, dan perasaan dalam puisi, yaitu ekspresi perasaan penyair yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan.
Yang keempat adalah tipografi. Tipografi adalah ukiran bentuk puisi yang biasanya berupa susunan baris ke bawah atau dalam istilah disebut dengan tata wajah puisi. Contoh puisi tipografi, Sajak Transmigran, karya F. Rahardi. Dia selalu singkong dan terus-menerus singkong. Hari ini singkong, tadi malam singkong. Besok mungkin singkong, besoknya lagi juga singkong. Di rumah sepotong singkong, di ladang seikat singkong, di pasar segerobak singkong, di rumah tetangga sepiring singkong. 6 bulan lagi tetap singkong, setahun lagi tetap singkong, 10 tahun masih singkong, 20 tahun masih singkong, dan 50 tahun kemudian transmigran berubah sakit-sakitan. Yang kelima yaitu enjabemen. Enjabemen adalah pemindahan bagian kalimat pada larik berikutnya sehingga menimbulkan nuansa makna. Contoh puisi berjudul Doa, karya Aji Berosidi. Tuhan, beri aku kekuatan menguasai diri sendiri di kesunyian dan keserakahan. Beri aku petunjuk selalu untuk memilih jalanmu, keridhoanmu. Amin. Yang keenam adalah aku lirik. Aku lirik adalah tokoh yang berbicara dalam puisi. Cirinya aku lirik adalah terdapat kata aku, kamu, dan kita. Contoh puisi aku lirik berjudul Karangan Bunga, ciptaan Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, yang ketujuh ada rima atau persamaan bunyi. Rima adalah persamaan bunyi yang berulang secara teratur pada katanya yang letaknya berdekatan di dalam satu larik atau antar larik. Contoh puisi persamaan bunyi yang berjudul Buah Rindu karya Amir Hamzah. Datanglah engkau wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Engkau lagi tempatku berpaut, di waktu itu gelap gulita. Kicau murau tiada merdu, pada beta bujang Melayu. Himbau punguk tiada merdu, dalam telingaku seperti dahulu. Kedelapan adalah citraan atau pengimajian. Susunan kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Beberapa bentuk citraannya itu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Nah, yang kesembilan ada gaya bahasa, irama, atau ritme. Gaya bahasa, irama, atau ritme adalah ciri khas yang dipakai penyair untuk menimbulkan efek estetis pada karya puisi yang dihasilkan. Selanjutnya itu unsur ekstrinsik puisi, terdiri dari biografi, penyair, unsur kesejarahan, unsur kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu struktur lapis-lapis norma. Ada 3. Yang pertama, lapis bunyi adalah bunyi kata, kelompok kata, kalimat, dan bait. Kedua yaitu lapis arti adalah wujud puisi yang berada pada lapisan kedua berupa makna tiap. Rangkaian huruf, kata kelompok, kata, kalimat, dan bait. Yang ketiga yaitu lapis dunia pengarang adalah hasil tulisan pengarang. Kegiatan belajar 3 yaitu latihan analisis puisi anak-anak. Latihan analisis puisi adalah latihan membedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur-unsur pembangun puisi.
baik unsur pembangun dari dalam maupun dari luar. Cara menentukan puisi anak yang akan dianalisis yaitu dengan menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi, yaitu ada tema, amanat, nada sikap, serta suasana hati dan perasaan, rima, citraan atau pengimajian, dan gaya bahasa. Setelah kita bahas modul 7 mengenai puisi anak-anak, di modul 8 ini akan membahas mengenai drama anak-anak. Kegiatan belajar pertama itu akan membahas mengenai konsep drama anak-anak. Pengertian drama anak-anak menurut Wood and Atfield menyatakan pengertian khusus drama anak-anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh, meniru, gerak pembicaraan seseorang, menggunakan secara nyata dari perangkat yang dibayangkan, penggunaan pengalaman pertama dan yang lalu, serta pengetahuan, karakter dan situasi dalam suatu lakuan, dialog, dan monolog guna merangkai suatu cerita. Bentuk drama anak-anak. Bentuk drama anak-anak memiliki unsur-unsur drama yang bersistem. Antara unsur-unsurnya terdapat hubungan timbal balik dan saling menentukan. Satu bagian yang utuh dalam drama anak-anak mempunyai unsur tokoh protagonis yang berasal dari lingkungan anak-anak. Tokoh antagonis dan tritagonis adalah tokoh pendukung, peristiwa yang membentuk sebagai alur dan latar yang padu, serta menunjukkan keterkaitan sehingga membentuk tema kehidupan anak-anak. Jenis-jenis drama anak ditinjau dari aspek jumlah pelaku, yaitu ada 7. Pertama ada jumlah pelaku, kedua kuantitas waktu pementasan, ketiga alur peristiwa yang menyedihkan berakhir dengan kebahagiaan, keempat kehidupan rakyat biasa atau pada umumnya, kelima media pementasan, keenam keaslian penciptaan teks drama, dan yang ketujuh yaitu sikap terhadap naskah. Jenis-jenis drama anak dilihat dari aspek cara menyajikannya. Yang pertama yaitu drama pantomim. Adalah drama yang dipentaskan dengan sama sekali tidak menggunakan pengucapan kata, tetapi hanya menggunakan sikap dan gerak serta diiringi musik. Kedua yaitu drama tableau. Adalah drama yang dipentaskan tanpa gerak dan pengucapan kata oleh para pelaku dan merupakan seni preposisi dengan komposisi sikap para pelaku serta diikutkan seorang narator untuk memberi prolog dan keterangan cerita. Ketiga yaitu drama kreatif. Adalah drama informal yang dibuat oleh anak dan untuk partisipan. Keempat yaitu sandiwara boneka. Adalah drama yang dilakukan pemeran dengan menggunakan bentuk boneka yang pada dasarnya hanya mewakili pemeran yang sebenarnya. Kelima yaitu ada drama bacaan. Adalah sebuah pementasan dramatis yang diformalisasikan dari teks drama oleh kelompok pembaca. Yang keenam yaitu drama opera. Adalah bentuk drama panjang yang sebagian atau seluruhnya dinyanyikan dan biasanya diiringi dengan musik. Kegiatan belajar 2 akan membahas tentang unsur pembangunan dan struktur drama anak-anak. Yang pertama ada unsur intrinsik drama anak-anak, yaitu ada tokoh. Tokohnya bisa berupa binatang, boneka, tumbuhan, benda mati yang menggambarkan kehidupan manusia. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Ketiga yaitu latar. Fungsi latar bagi pembaca dan penonton yaitu yang pertama, memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Kedua, menciptakan kesan realistis. Ketiga, menciptakan suasana seakan-akan nyata ada. Yang keempat, mendorong agar berperan kritis terhadap teks drama atau pementasan. Keempat, tema. Tema dalam teks drama anak-anak dinyatakan secara eksplisit, yaitu pikiran utama yang menceritakan kenyataan atau kebenaran. Struktur drama anak-anak digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu perkenalan. Adalah bagian rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang berisi keterangan mengenai tokoh dan latar.
Kedua yaitu konflik adalah tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang menimbulkan suasana emosional karena pertentangan antara manusia dengan alam. Ketiga yaitu klimaks adalah tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang menimbulkan puncak ketegangan. Keempat yaitu anti klimaks adalah tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang menunjukkan perkembangan lakuan ke arah selesaian atau pertentangan dan ketegangan media. Kelima yaitu penyelesaian adalah tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang diakhiri dengan kebahagiaan, kedamaian, atau kesedihan. Selanjutnya itu unsur ekstrinsik drama anak-anak. Yang pertama ada biografi pengarang adalah seseorang pengarang karya sastra. Kedua itu psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental, baik berkenaan dengan proses mental normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku tentang gejala dan berbagai kegiatan jiwa. Ketiga yaitu sosiologi. Dalam drama anak-anak dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat, setempat asalnya, kondisi ekonomi, dan realitas sosial. Kegiatan belajar ketiga yaitu latihan analisis drama anak-anak. Langkah pertama itu dengan menjelajahi, dengan membaca dalam hati teks drama anak-anak secara berulang kali. Kedua yaitu dengan pendekatan analisis didaktis. Pendekatan ini menjelaskan jenis tokoh, alur atau struktur drama anak-anak, latar, serta tema. Langkah ketiga itu dengan pendekatan analisis didaktis. Pendekatan ini dapat menghasilkan amanat moral drama yang ada pada cerita. Keempat yaitu dengan pendekatan emotif. Pendekatan ini dapat menemukan berbagai unsur yang mengaduk emosi dan perasaan. Modul 9 yaitu apresiasi karya sastra anak. Kegiatan belajar pertama akan membahas mengenai konsep apresiasi anak. Pengertian apresiasi sastra anak adalah sebagai sikap menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang nilai. Kedua yaitu pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak. Sebagai penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman, yaitu ada lagi sebagai penghargaan terhadap atas karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman, sebagai penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, dan lain-lain. Dan sebagai kegiatan menggauli karya sastra anak dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan hati. Manfaat sastra. Nah, manfaat sastra dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai manfaat estetis adalah manfaat tentang keindahan yang melekat pada sastra anak. Misalnya, dapat memberi hiburan, kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan batin ketika suatu karya sastra dibaca atau didengar. Kedua yaitu manfaat pendidikan, sebagai memberi berbagai informasi tentang proses pengubahan sikap, perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui kegiatan pembelajaran dan latihan. Tingkat apresiasi sastra ada dua, secara kegiatan apresiasi langsung dan kegiatan tidak langsung. Kegiatan langsung adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan dari karya sastra anak yang diapresiasi. Contohnya, membaca sastra anak, mendengar sastra anak, ataupun menonton pementasan sastra anak. Kedua, yaitu secara tidak langsung, adalah kegiatan apresiasi yang dapat menunjang pemahaman seseorang terhadap karya sastra anak.
Kegiatannya berupa kegiatan mempelajari teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga yaitu tingkat apresiasi sebagai pendokumentasian karya sastra. Merupakan bentuk apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberadaan karya sastra. Contohnya pengumpulan dan penyusunan data karya sastra berupa artikel atau karangan dalam surat kabar, majalah, skripsi, disertai buku-buku sastra. Keempat, yaitu sebagai kegiatan kreatif, merupakan kegiatan belajar menulis karya sastra, misalnya puisi, prosa, dan drama. Dalam kegiatan kreatif, menurut Rusiana, menyebutkan ada 3 tingkat apresiasi sastra. Yang pertama itu, seseorang mengalami pengalaman yang ada dalam karya sastra. Ia terlibat secara emosional, intelektual, dan imajinatif. Yang kedua yaitu sebagai daya intelektual bekerja lebih giat menjelajahi medan makna karya sastra yang diapresiasinya. Ketiga, menyadari hubungan sastra dengan dunia di luar sehingga pemahaman dan penikmatannya dilakukan lebih luas dan secara mendalam. Menurut P. Suparman menyebutkan ada 5 tingkat apresiasi sastra. Pertama, tingkat penikmatan yaitu membaca karya sastra, mendengarkan pembacaan karya sastra, dan menonton pementasan karya sastra. Kedua, tingkat penghargaan yaitu mendengar atau membaca dengan baik, mengambil suatu manfaat, merasakan suatu pengaruh ke dalam jiwa, mengagumi. Ketiga itu tingkat pemahaman, meneliti unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, menganalisis dan menyimpulkan. Keempat, tingkat penghayatan yaitu membuat analisis lanjut, mencari hakikat, arti materi dengan argumentasinya, memparafase, menafsirkan, dan menyusun pendapat berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. Dan terakhir, kelima, tingkat implikasi yaitu merasakan manfaatnya, melahirkan ide baru, mengamalkan penemuan, dan mendayagunakan hasil apresiasi dalam mencapai nilai material untuk kepentingan sosial, politik, dan budaya. Sastra anak. Dalam kaitannya dengan istilah sastra anak, yang dimaksud dengan anak di situ adalah anak yang berusia 6 sampai 13 tahun. Usia anak sekolah dasar. Menurut ilmu jiwa perkembangan, anak usia 6 sampai 9 tahun, kelas 1 sampai 3 SD menyukai cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari, cerita binatang, dan cerita lucu. Sedangkan anak usia 9 sampai 13 tahun yaitu kelas 4 sampai 6 SD menyukai cerita tentang kehidupan keluarga yang dilukiskan secara realitas, secara fantastis, dan cerita petualangan. Dalam pemilihan bahan pembelajaran apresiasi anak, karakteristik anak seperti itu harus Anda gunakan sebagai kriteria agar materi pembelajaran bermakna bagi siswa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetis yang dominan, bermediumkan bahasa lisan ataupun tertulis yang secara khusus dapat dipahami oleh anak, berisi tentang dunia yang diakrabi oleh anak. Menurut Sarumpait, menyatakan bahwa sastra anak merupakan karya sastra yang dikonsumsi oleh anak dan diurus serta dikerjakan oleh orang dewasa. Sastra anak ditulis oleh orang dewasa untuk anak. Orang dewasalah yang mengedit, mengilustrasikan, mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikannya.
Ciri-ciri sastra anak menurut Sarumpait dibagi menjadi 3. Pertama yaitu unsur pantangan adalah unsur yang secara khusus berkaitan dengan tema dan amanat. Kedua, penyajian dengan gaya secara langsung adalah bahwa sajian cerita merupakan paparan secara singkat dan langsung menuju sasarannya, mengetengahkan gerak yang dinamis dan jelas sebab-sebabnya. Ketiga, fungsi terapan adalah bahwa sajian cerita harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat bagi pengetahuan umum, keterampilan khusus, ataupun bagi pertumbuhan anak. Memilih karya sastra anak. Sebelum kita memilih karya sastra anak, kita harus mengetahui bentuk-bentuknya. Bentuk karya sastra anak ada 3, yaitu prosa, puisi, dan drama, serta fungsi sastra anak, yaitu sebagai pendidikan ataupun hiburan. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk karya sastra anak, kita bisa memilih dan menyiapkan pembelajaran yang baik, yaitu dengan menggunakan kriteria keterbacaan dan kesesuaian. Kriteria keterbacaan berkaitan dengan mudah sukarnya karya sastra dibaca dan dipahami oleh siswa. Kriteria kesesuaian berhubungan dengan sesuai tidaknya bahan pembelajaran dengan karakteristik siswa sebagai penerima pesan pembelajaran. Pertama yaitu pemilihan bahan pembelajaran apresiasi prosa, yaitu ada kriteria keterbacaan yang digunakan dalam pemilihan bahan pembelajaran prosa harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kejelasan bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas. Kedua yaitu kejelasan tema, yaitu temanya harus terbuka. Ketiga, kesederhanaan plot, yaitu alurnya harus maju. Kejelasan perwatakan, yaitu perwatakan tokoh harus terdeskripsi secara sederhana. Kelima, kesederhanaan latar, yaitu latar cerita tidak berbeda jauh dengan lingkungan tempat tinggal. Dan yang keenam, kejelasan pusat pengisahan, yaitu cerita harus konsisten. Kedua yaitu kriteria kesesuaian dalam drama. Nah, dalam memilih drama yang akan digunakan berkaitan fase perkembangan anak sesuai dengan usia psikologisnya. Drama yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik anak, yaitu sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kegiatan belajar kedua akan membahas tentang mengapresiasi karya sastra anak. Mengapresiasi karya sastra anak dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu apresiasi reseptif, dilakukan dengan cara mendengarkan atau menyimak cerita dan membaca cerita. Kedua yaitu apresiasi produktif, merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra anak secara produktif yang mengacu pada penciptaan karya sastra secara konkret dan penciptaan kembali karya sastra melalui teknik parafase, yaitu teknik ubah bentuk atau alih bentuk. Misalnya mengubah bentuk puisi menjadi prosa ataupun sebaliknya. Memparafase prosa dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengubah bentuknya menjadi puisi dan drama. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam teknik menulis puisi dengan parafrase adalah pertama memahami teori, jenis, dan perbedaan antara karya sastra. Kedua yaitu membaca dan memahami secara keseluruhan. Ketiga, membuat rangkuman cerita anak yang telah dipilih. Keempat, menyusun hasil rangkumannya secara berurutan. Kelima, carilah kata-kata yang mungkin dapat diganti dengan kata-kata yang lebih pendek tetapi maknanya tetap sama. Keenam, usahakan agar setiap akhir baris atau susunan kata berirama dan bersajak. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih sudah nonton.